Bila ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku buka mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembahmu. Haleluya. Hanya Kaulah Tuhan yang ku tinggikan, hanya Kau Yesus. Shalom Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, senang sekali kembali kita bertemu di dalam ibadah tengah minggu pada hari ini. Bersama-sama kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Karena itu kembali saya ajak Bapak Ibu, kita siapkan hati kita belajar firman Tuhan. Kita bersama-sama satu di dalam doa, kita berdoa.
Bapak terima kasih buat hari ini Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur buat semua anugerah dan kebaikan-Mu. Dan sampai hari ini anugerah-Mu, kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Terus menuntun, menyertai kami, memberkati hidup kami. Dan hari ini kembali kami rindu belajar kebenaran firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang beritakan firman Tuhan atau umat-Mu yang ada di rumah masing-masing yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kami sama-sama diberkati, ditolong oleh Roh Kudus sebagai mengerti apa yang Tuhan mau kami pelajari pada hari ini. Terima kasih, kami ucap syukur. Kami serahkan pemberitaan firman ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, hari ini kita kembali belajar firman Tuhan. Dan judul atau tema yang akan kita coba renungkan, pelajari bersama pada hari ini adalah Allah yang berperang. Nah, mungkin untuk membahas tema ini agak panjang Bapak Ibu, dan hari ini kita akan selesai hanya dalam 3 bagian saja. Bapak Ibu, kalau kita belajar firman Tuhan khususnya dalam perjanjian lama, kita akan menemukan banyak sekali gambaran mengenai Allah. Dan salah satu yang sering muncul gambaran mengenai Allah adalah bahwa Allah digambarkan sebagai Allah yang berperang. Ya Bapak Ibu, dalam Keluaran 15 ayat 3-4 misalnya, saya akan bacakan buat Bapak Ibu, dikatakan begini, Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, YHWH, itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut Teberau. Ini background kisah ketika umat Israel dituntun oleh Musa keluar dari Mesir dan mereka melewati laut Teberau. Laut Teberau dibelah 2 oleh Tuhan ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita lihat dalam New King James Version dalam ayat yang ketiga dikatakan the Lord is a man of war. The Lord is His name. Disebut a man of war, Bapak Ibu. Dan kemudian kalau kita lihat mungkin di New International Version, ayat ketiga ini diterjemahkan sebagai berikut, Bapak Ibu. The Lord is a warrior. Gitu ya, seorang pahlawan, seorang kesatria. The Lord is His name. Nah, mungkin saya akan bawa kutip satu ayat lagi, Bapak Ibu, untuk meneguhkan apa yang akan kita pelajari hari ini. Yesaya 42 ayat 13 dikatakan Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak. Ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Sekali lagi dalam bagian ini Tuhan digambarkan sebagai Allah yang berperang. Dalam New King James Version dikatakan, the Lord shall go forth like a mighty man. He shall stir up his zeal like a man of war. Ya, lagi-lagi dikatakan a man of war. He shall cry out, yes, shout aloud. He shall prevail against his enemies. Sedangkan dalam New International Version dikatakan begini, the Lord will march out like a mighty man, like a warrior. Sekali lagi diterjemahkan dengan menggunakan kata warrior, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu bisa belajar banyak ayat lagi di Alkitab, buka-buka kembali firman Tuhan. Kita akan menemukan sebenarnya banyak sekali gambaran-gambaran seperti ini. Saya rasa 2 ayat ini cukup Bapak Ibu ya. Jadi untuk pembuka kali ini saya beritahu ingin kita belajar Bapak Ibu bahwa Alkitab memang menggambarkan Tuhan yang kita sembah, Allah YHWH dalam perjanjian lama khususnya, seringkali digambarkan sebagai Allah yang berperang. Pertanyaannya sekarang adalah, berperang melawan siapa? Siapakah musuh-musuh dalam peperangan yang dilakukan oleh Allah kita? Nah, Bapak Ibu, ada setidaknya 5 oknum Bapak Ibu, bisa katakan di awal. Kita hari ini mungkin hanya belajar 3 saja. Yang pertama, dalam yang lama kalau kita belajar Bapak Ibu, kita cukup jeli melihat hamba-hamba itu juga banyak mengkhotbahkannya. Yang pertama dikatakan Allah berperang melawan samudra atau lautan, mungkin air yang dalam, sungai-sungai, seperti itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, kita coba buka Habakuk 3 ayat 8. Dikatakan begini, terhadap sungai-sungai kah ya Tuhan, terhadap sungai-sungai kah murkamu bangkit, atau terhadap laut kah amarahmu, hingga engkau mengendarai kuda dan kereta kemenanganmu. Ada suasana peperangan di sana. Dan Mazmur 89 ayat 9, engkaulah yang memerintah kecongkakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, engkau juga yang meredakannya. Atau dalam Yesaya 50 ayat 2 bagian terakhir 2c Bapak Ibu dikatakan, sesungguhnya dengan hardiku aku mengeringkan laut. Aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun. Ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Nah Bapak Ibu,
Saya mau jelaskan dulu bahwa pada bagian ini bukan berarti Allah kemudian berperang memerangi lautan gitu Bapak Ibu ya. Mendatangi lautan atau samudra kemudian perang melawan airnya. Bukan begitu Bapak Ibu. Ini suatu metafora, suatu gambaran bahwa kalau kita tahu di dalam dunia kuno, lautan atau samudra atau air yang dalam gitu Bapak Ibu ya, dipahami melambangkan menjadi suatu kekuatan jahat yang menyebabkan kekacauan atau chaos atau ketidakteraturan Bapak Ibu. Nah, kalau kita mungkin lihat dalam Kejadian 1 Bapak Ibu ya, dalam kisah penciptaan ayat yang kedua dikatakan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ada penafsir yang mengatakan bahwa itu suatu deklarasi, ayat itu merupakan deklarasi bahwa Allah berdaulat, berotoritas penuh di atas kekuatan ini. Gitu Bapak Ibu ya. Ada yang menafsirkan seperti itu Bapak Ibu, bahwa ketika alam diciptakan, Musa hendak mengkontraskan bahwa Allah ini adalah kontras dengan kekuatan jahat yang di dalam lautan tadi Bapak Ibu, yang dilambangkan dengan lautan tadi Bapak Ibu ya, di mana kekuatan itu menyebabkan kekacauan, ketidakteraturan. Dalam Kejadian pasal 1 ada penafsir mengatakan Musa mengkontraskan bahwa Allah justru menciptakan keteraturan, menciptakan kehidupan. Kekacauan tadi mendatangkan kematian, Allah justru menciptakan kehidupan, penciptaan makhluk-makhluk hidup Bapak Ibu. Ada keteraturan, ada hari pertama, ada hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya Bapak Ibu ya. Jadi dalam dunia kuno memang ada suatu pemahaman bahwa lautan atau samudra atau air yang dalam atau sungai-sungai itu dipahami bahwa di sana ada suatu kekuatan jahat yang tidak ada satupun manusia yang berani melawannya. Mungkin sebagai gambaran Bapak Ibu, mungkin kalau kita misalkan membayangkan diri kita di dalam suatu pelayaran di atas sebuah perahu, kemudian ada badai yang luar biasa, bukankah kita akan merasakan bahwa kapal kita digoyang, diombang-ambingkan ke sana kemari Bapak Ibu, sangat kacau, bukan suatu perjalanan yang mulus, tapi diombang-ambingkan ke sana kemari, bahkan ada gelombang-gelombang yang besar, kita terancam, mungkin sewaktu-waktu perahu kita bisa terbalik seperti itu, ada ketakutan akan kematian di sana, di mana manusia sungguh tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di dalam badai itu. Mungkin kira-kira gambarannya sederhana, secara sederhana seperti itu Bapak Ibu. Tetapi kita melihat dari ayat yang baru kita baca tadi, ternyata dalam perjanjian yang lama, Allah itu Allah yang berkuasa. Dan sekali lagi hanya Allah yang digambarkan sanggup berkuasa mengalahkan kuasa-kuasa ini Bapak Ibu. Sehingga lautan, tanda kutip ya, seperti yang bilang ini adalah gambaran Bapak Ibu, bukan lautan airnya gitu, tapi ini adalah gambaran dari kekuatan jahat tadi. Lautan, samudra, air yang dalam, sungai-sungai takluk dan tunduk di bawah kedaulatan Allah. Ini suatu hal yang menghiburkan, khususnya ketika saya merenungkan Bapak Ibu, bukankah hidup kita seringkali mirip dengan keadaan tanda kutip laut ini Bapak Ibu ya. Seringkali kita merasa hidup kita kacau balau. Seringkali kita merasa hidup kita ini kok penuh kehancuran, sedikit penuh kekhawatiran, ketakutan akan kerusakan dan kematian dalam hidup kita. Mari kita renungkan bagian ini Bapak Ibu. Ternyata Alkitab memberitahu kita, Allah adalah Allah yang berkuasa atas kekacau balauan seperti itu, ketidakteraturan seperti itu. Dan kalau kita pergi ke Perjanjian Baru Bapak Ibu, kalau kita bandingkan mengenai kisah Yesus meredakan badai, mungkin saya akan kutip dari Lukas 8 ayat 24-25. Bapak Ibu, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, Yesus bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Ayat 25. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran, lalu berkata seorang kepada yang lain. Perhatikan kalimat murid-murid Yesus ini. Ya, siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya. Injil Lukas dan dua Injil sinoptik yang lain Bapak Ibu sengaja mencatat bagian ini. Ketika orang-orang Yahudi, orang-orang Timur Tengah membaca Injil ini dan bagian ini ketika Yesus meredakan badai, khususnya orang-orang Yahudi, mereka langsung paham
Mereka langsung ingat apa yang Allah YHWH kerjakan di perjanjian lama. Di perjanjian lama, Allah Yahweh digambarkan sebagai Allah yang menaklukkan samudra, menaklukkan sungai, menaklukkan danau, menaklukkan lautan yang dalam, di mana itu adalah gambaran dari kekacauan dan ketidakteraturan. Sehingga justru dalam bagian ini, penulis Injil hendak memberitahu Yesus adalah Allah yang sama dengan Allah dalam perjanjian lama, Bapak Ibu. Pelajaran pertama yang kita bisa pelajari, Allah berperang melawan ketidakteraturan, kekacauan, lautan, samudera, air yang dalam. Tetapi Yesus adalah Tuhan yang mampu, berkuasa. Dia mampu dan sanggup menenangkan segala ketidakteraturan, menenangkan segala kekacauan dan ketidakteraturan dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya. Mungkin pandemi COVID ini membuat hidupmu berantakan. Mungkin pandemi COVID membuat perekonomianmu berantakan hari-hari ini. Atau mungkin keluargamu berantakan. Atau mungkin banyak masalah lain yang engkau gumulkan hari-hari ini karena pandemi COVID ini, Bapak Ibu. Hari ini kabar baik buat Bapak Ibu. Tuhan yang Bapak Ibu dan saya sembah, Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah Allah yang berdaulat dan berkuasa atas segala ketidakteraturan, kekacauan. Dan Dia sanggup membawa hidup yang penuh damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan saya. Terus berharap kepada Tuhan, terus berdoa, terus memohon pertolongannya, memohon pimpinannya hari demi hari. Dia akan memulihkan hidup Bapak, Ibu, dan saya. Yang kedua, Bapak, Ibu, bagian yang pertama, kita udah belajar bahwa Allah berperang melawan lautan, samudra, sungai-sungai, air yang dalam gitu, Bapak Ibu. Pada bagian yang kedua, Alkitab juga beritahu kita bahwa Allah berperang melawan ular naga. Saya rasa ini bukan sesuatu yang asing karena dalam perjanjian baru juga sering dikutip khususnya dalam kitab Wahyu, Bapak Ibu ya. Tapi saya coba kutip dari perjanjian lama, misalnya dalam Mazmur 74 ayat 13-14. Engkaulah yang membelah laut dan kekuatanmu, yang memecahkan kepala ular-ular naga di atas muka air. Engkaulah yang meremukkan kepala lewiatan. Lewiatan itu nama naga gitu, Bapak Ibu. Lebih tepatnya mungkin makhluk laut. Ya, orang seringkali memahami sebagai naga walaupun bukan naga seperti yang kita bayangkan hari ini ya Bapak Ibu ya. Kita tidak tahu persis betulnya seperti apa. Tapi yang namanya ular naga dipahami sebagai makhluk, dalam bahasa Inggris mungkin sebagai abyss seperti itu Bapak Ibu ya, yang berkuasa, yang tinggalnya di laut. Dikatakan, engkaulah yang meremukkan kepala-kepala lewiatan, yang memberikan engkau menjadi makanan penghuni-penghuni padang belantara. Ayub 26 ayat 12-13. Ia, Tuhan, telah menedukkan laut dengan kuasanya dan meremukkan Rahab dan kebijaksanaannya. Oleh nafasnya langit menjadi cerah, tangannya menembus ular yang tangkas. Rahab di sini sekali bukan Rahab dalam kisah perebutan kota Yeriko, Bapak Ibu ya. Rahab ini di sini nama naga, mirip dengan lewiatan seperti itu Bapak Ibu. Atau mungkin Yesaya 51 ayat 9-10 dikatakan, terjagalah, terjagalah, kenakan kekuatan, hai tangan Tuhan. Terjagalah seperti pada zaman purbakala, pada zaman keturunan yang dahulu kala. Bukankah engkau yang meremukkan Rahab, yang menikam naga sampai mati? Bukankah engkau yang mengeringkan laut, air samudera yang hebat, yang membuat laut yang dalam menjadi jalan, supaya orang-orang yang diselamatkan dapat menyeberang? Dan ada beberapa ayat yang lain Bapak Ibu. Nah, seperti saya bilang tadi, perjanjian baru juga menggambarkan iblis sebagai ular tua atau Satan itu sebagai ular tua Bapak Ibu ya. Nah, jadi pada bagian ini memang Alkitab menggambarkan, dan perjanjian lama sudah ada gambaran bahwa Allah adalah Allah yang berperang melawan ular naga, yang adalah gambaran pertama iblis itu sendiri. Sementara yang kedua, ada penafsir mengatakan bahwa ular naga itu bukan hanya melambangkan atau menggambarkan iblis, tetapi juga melambangkan manusia yang adalah wujud representasi dari iblis itu sendiri. Misalkan Firaun. Ya, dimana ketika Allah membebaskan orang Israel, tentu saja secara fisik Musa berhadapan dengan Firaun. Tapi sesungguhnya dalam dunia roh, mungkin dikatakan seperti itu, dalam alam spiritual, sesungguhnya ada peperangan antara Allah YHWH melawan dewa-dewa Mesir. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Atau mungkin antikristus yang tadi saya sering sudah sebut dalam perjanjian dalam kitab Wahyu Bapak Ibu ya. Jadi memang bagian kedua ini, Allah adalah Allah yang berperang melawan ular naga, melawan iblis, suatu kekuatan jahat Bapak Ibu. Dan sekali lagi, sama seperti bagian yang pertama, di dunia ini tidak ada satupun manusia yang berkuasa dan sanggup mengalahkan iblis.
mengalahkan kekuatannya yang besar. Tidak ada. Dan sekali lagi, hanya Tuhan, hanya Allah yang sanggup mengalahkan iblis dan segala kekuasaan jahatnya. Dan kalau kita perhatikan Lukas 10 ayat 17 sampai 20, Bapak Ibu, mohon maaf kita banyak baca ayat hari ini Bapak Ibu ya, banyak sekali ayat kita baca. Ayat 17, Lukas 10 17 sampai 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, "Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu." Lalu kata Yesus kepada mereka, perhatikan, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit," melambangkan kekalahan iblis ketika Yesus datang ke muka bumi. "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Satu bagian lagi dari Wahyu pasal 17 ayat 12 sampai 14, Bapak Ibu ya. Ayat 12 berkata begini, "Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka menerima kuasa sebagai raja bersama-sama dengan binatang itu. Ia sekata, kekuatan kuasa mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang." Ya, raja-raja itu Bapak Ibu berperang melawan anak domba. Tetapi perhatikan, anak domba akan mengalahkan mereka. Karena anak domba itu, Yesus Kristus Tuhan, adalah Tuhan di atas segala Tuhan dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu Bapak Ibu dan saya. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Pada bagian kedua ini, pelajaran apa yang kita bisa ambil Bapak Ibu? Perhatikanlah bahwa Yesus sungguh-sungguh sekali digambarkan sebagai Allah yang sama di dalam alam perjanjian lama, yang mengalahkan, yang meremukkan kepala ular-ular itu Bapak Ibu, yang mengalahkan kekuatan iblis, oknum yang jahat itu yang selalu berusaha menjatuhkan umat manusia. Dan perjanjian baru, Yesus digambarkan sebagai Allah yang menang dan berkuasa atas iblis. Dan tidak hanya itu, Yesus bahkan memberikan kita kuasa untuk mengalahkannya. Apa yang kau takutkan terhadap iblis dan kekuatannya Bapak Ibu? Hari-hari ini saya berharap tidak ada lagi orang Kristen yang takut terhadap kuasa iblis. Dalam arti kita tidak meremehkan iblis, tidak meremehkan kuasa-kuasa dari roh-roh jahat. Tetapi berapa dari kita yang mungkin waktu malam hari untuk ke toilet saja, kita mungkin takut karena gelap. Setelah kalian mendengar seperti itu Bapak Ibu ya, ada orang-orang yang mungkin datang ke rumah duka begitu untuk melihat jenazah almarhum saja, mereka takut Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya bukan hendak merendahkan, tapi hari ini saya beritahu Bapak Ibu dan kita semua, Yesus sungguh-sungguh menang atas iblis dan segala kekuasaannya. Semua roh-roh jahat tunduk kepada Yesus. Bapak Ibu nanti baca lagi di kitab Injil Bapak Ibu, betapa banyak sekali kasus roh-roh jahat yang bertemu Yesus itu. Mereka datang dengan ketakutan dan berlutut di hadapan Tuhan. Roh jahat tunduk kepada Yesus Bapak Ibu. Jadi sungguh tidak ada, sesungguhnya tidak lagi kuasa. Betul tadi kata Lukas pasal 10 tadi Bapak Ibu ya, ayat yang ke-19 saya ulangi, "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu." Bapak Ibu, musuh kita terbesar bukan lagi iblis, karena iblis sudah dikalahkan Yesus 2000 tahun yang lalu. Jadi jangan takut terhadap kuasa iblis. Justru tunduklah kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus, Raja segala raja, dan Tuhan segala Tuhan itu Bapak Ibu. Dan hidupmu akan dibawa kepada kemenangan demi kemenangan. Itu bagian yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, siapa musuh dari Allah ketika Allah melakukan peperangan? Yang ketiga, Allah juga berperang, dan perjanjian yang lama digambarkan Allah berperang melawan maut, atau boleh dibilang kematian, atau bahasa lain dunia orang mati Bapak Ibu ya. Saya akan bacakan dari beberapa kutipan. Amsal 27 ayat 20 dikatakan, "Dunia orang mati dan kebinasaan tak akan puas." Satu lagi Bapak Ibu, Amsal 30 ayat 15 ada kutipan begini Bapak Ibu, "Ada 3 hal yang tak akan kenyang, ada 4 hal yang tak
pernah berkata cukup. Dan ayat 16 menyebut salah satunya adalah dunia orang mati. Mazmur 49:14-15, seperti domba mereka meluncur, Bapak Ibu ya, meluncur ke dalam dunia orang mati. Jadi langsung kayak jalan tol, meluncur Bapak Ibu, digembalakan oleh maut. Mereka turun langsung, gak ada yang bisa menghalangi. Kekubur, perawakan mereka hancur, dunia orang mati menjadi tempat kediaman mereka, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Dari ayat-ayat ini saja itu dapat menyimpulkan maut, kematian dunia orang mati digambarkan sebagai suatu kuasa yang tidak pernah puas. Artinya tidak ada satupun manusia yang mampu melawan yang namanya maut, melawan kematian. Itulah kenapa semua orang akan mengalami namanya kematian. Hanya perbedaannya, akankah kita mati kekal selama-lamanya di neraka? Atau kita akan mati tapi dihidupkan kembali, menerima hidup yang kekal, mati secara fisik, tapi hidup selama-lamanya dikarenakan karya Kristus dalam hidup kita. Dan kita lihat tadi bahwa ayat Mazmur 49:15 Bapak Ibu ya, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkraman dunia orang mati. Yang menarik lagi, Yesaya 25:8 telah menubuatkan hal ini, dikatakan ia Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya. Bukankah itu yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus ketika dia mati di kayu salib? Maut tidak sanggup dilawan oleh manusia siapapun kecuali Kristus Yesus Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam bagian ini firman Tuhan beritahu kita bahwa hanya Allah yang sanggup melawan kuasa maut ini. Dan firman Tuhan juga berkata dalam perjanjian baru khususnya, kita diberitahu Yesus sanggup mengalahkan maut. 2 Timotius 1:10. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Itu kata Rasul Paulus dalam 2 Timotius 1:10 Bapak Ibu. 1 Korintus 15:54-55, satu bagian terkenal Bapak Ibu. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Firman Tuhan dengan jelas memberitahu kita, sekalipun tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun yang berkuasa melawan maut. Tapi Allah yang kita sembah, Yesus Kristus Tuhan, Dia telah menang atas maut. Pelajaran yang ketiga, Yesus menang dan berkuasa atas maut atau kematian, dan bahkan memberikan kita hidup kekal sampai selama-lamanya. Karena itu mari kita terus hidup setia kepada Tuhan. Bapak Ibu yang sudah menjadi orang Kristen, semakin diteguhkan oleh firman Tuhan ini, yakinlah hidup kekal itu, surga itu, keselamatan itu, jaminan yang pasti pada Bapak Ibu dan saya. Kalau ada Bapak Ibu yang mungkin belum menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, hari ini Bapak Ibu dengan mungkin merasa tidak sengaja, tapi saya percaya bukan suatu kebetulan Bapak Ibu mendengarkan khotbah ini Bapak Ibu. Bapak Ibu mendengar apa yang saya sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus menang dan berkuasa atas maut, bahkan memberi kita hidup kekal selama-lamanya. Jika engkau belum menerima Yesus sebagai Tuhan, jika engkau belum menerima hidup kekal itu, maukah engkau menerimanya hari ini? Maukah engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, mengakui semua dosa-dosamu, dan engkau akan menerima hidup kekal yang Tuhan Yesus sediakan buat engkau. Renungan hari ini Bapak Ibu, 3 poin sederhana. Pertama, Yesus adalah Tuhan yang mampu berkuasa menenangkan segala kekacauan dan ketidakteraturan dalam hidup kita. Serahkan hidupmu pada Tuhan, terus berharap pada Tuhan. Dia akan memulihkan hidupmu. Kalau hari ini baik kekacauan, ketidakteraturan, kembali baik kegagalan mungkin dalam hidupmu, Tuhan sanggup memulihkan hidupmu. Yang kedua, Yesus menang dan berkuasa atas iblis, dan bahkan beri kita kuasa untuk mengalahkannya. Ingat, iblis bukan lagi musuh terbesar bagi orang percaya. Iblis sudah dikalahkan. Bahkan Bapak, Ibu, dan saya diberi kuasa untuk mengalahkan kekuatannya. Dan yang ketiga, Yesus menang berkuasa atas maut dan kematian, dan bahkan memberi kita hidup yang kekal sampai selama-lamanya. Bersyukur kepada Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Karena pengorbanan di kayu salib, Bapak, Ibu, dan saya menikmati hidup yang kekal sampai selama-lamanya.
Kita renungkan 3 poin ini Bapak Ibu. Kalau ada kesempatan kita merenungkan 2 bagian yang lain. Tapi sampai hari ini kita pelajari dulu 3 bagian ini. Renungkan baik-baik. Jangan kau khawatirkan hidupmu. Engkau menyembah Yesus, Tuhan yang benar, Tuhan yang sejati, Tuhan yang sanggup memulihkan dan berikan kemenangan dalam hidup kita. Dia Allah yang berperang demi mendatangkan kebaikan buat Bapak, Ibu, dan saya. Tuhan Yesus berkati, kita satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami ucap syukur buat apa yang kami pelajari dan kami renungkan Tuhan. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau. Berkati setiap umat-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkan renungan firman pada hari ini Tuhan. Biar kami semakin diteguhkan, semakin dikuatkan untuk terus setia mengiring Yesus sampai akhir hidup kami. Karena sungguh Yesus adalah Tuhan yang sejati, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa atas ketidakteraturan dan kekacauan di dalam dunia ini. Dia berkuasa atas iblis dan kekuatan-kekuatan jahatnya. Tuhan Yesus juga berkuasa atas maut dan kematian. Karena itu amanlah hati kami, hidup kami, jiwa kami bersama dengan Engkau Tuhan. Bila kami terus setia mengiring Engkau, dan sebelum kami berpisah satu sama lain, kami rindu menerima berkat yang daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan kita bersama-sama untuk menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, kalau oleh Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan pada hari ini. Renungkan, lakukan dalam hidupmu, dan terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, serta kuasa daripada Roh Kudus yang akan terus menuntun, memulihkan, memberikan kekuatan bagi kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya kepada Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.